memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nanti mau dicom, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Teman kalian yang ada di depan ini adalah cerminan kehancuran bangsa ini. Puisi. Jadi lu gak mau diwawancara nih? Kita yang rasa. Lihat deh tuh cowok. Blin banget kan, lihatnya gayanya tuh. Kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya. Lo tau gak sih si Cinta kenapa sih? Lo bikin lagu dari puisi Rangga ya? Gue tuh gak ngerti deh sama dia tuh. Kesel banget tau gak lo gue sama dia. Selamat pagi. Mungkin Anda sudah mendengar kalau kita kedatangan tamu tak diundang. Selamat bekerja. Dan jangan lupa bersenang-senang. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Dibangsa nari. Mereka ikut semua perkataan jin, sing jenenge jauh. Nah, kawan belajar, mau tahu bagaimana film-film tadi berhasil dibuat dan sukses di tengah masyarakat? Salam kawan belajar, bersyukur pada Tuhan, kita selalu disehatkan, dan yang lagi sakit, kita doakan agar kembali pulih dan bersemangat untuk belajar. Selamat berjumpa dengan saya, Muhammad Azmi Arif. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menemani kalian untuk mengupas materi manajemen produksi film. Materi ini disajikan di kelas 12 SMK. Halo kawan belajar, manajemen produksi adalah suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan fungsi produksi. Karena dengan manajemen produksi yang baik, kita dapat bekerja dengan nyaman dan efisien untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan perencanaan jadwal, budget, dan kreatif. Manajemen produksi dalam sebuah produksi film dikenal dengan istilah produser dan sutradara. Produser adalah orang yang bertanggung jawab mengelola jalannya produksi mulai dari tahap pengembangan kreatif, pencarian dana, serta ikut dalam proses praproduksi sampai pasca produksi, termasuk eksibisi dan distribusi. Sutradara adalah orang yang mewujudkan skenario menjadi rekaman audiovisual. Produser dan sutradara kerap disebut dengan komandan dalam sebuah produksi film. Kawan belajar, dalam pembuatan sebuah film, ada tahapan yang biasa disebut dengan tahap development. Tahap ini diawali dengan perencanaan film dan pengembangan ide kreatif. Tahap ini dilakukan oleh produser, sutradara, dan penulis naskah, atau yang biasa disebut dengan triangle meeting. Mereka secara bersama dapat membuat desain produksi dari draft yang tersedia. Desain produksi merupakan desain awal bagaimana film akan dibuat dan didistribusikan. Desain ini berisi konsep kreatif dan visual, visi dan misi, target penonton, perkiraan budget awal, rencana distribusi, dan peluang bisnis. Desain produksi digunakan untuk pembuatan proposal dalam mencari investor dan funding pembiayaan pembuatan film.
Ketika proses pengembangan mencapai tahap draft skenario akhir dan dana produksi sudah terpenuhi, saat itulah film siap dibuat. Dan jika skenario yang dibuat sudah disepakati, maka ada istilah final draft. Disitulah kita bisa memasuki tahap praproduksi. Beberapa kegiatan penting dalam tahap praproduksi. Yang pertama, penyusunan kru. Yang kedua, bedah skenario. Yang ketiga, pencarian pemain. Yang keempat, pencarian lokasi. Yang kelima, pembuatan jadwal. Dan yang keenam, latihan. Oke kawan belajar, mari kita kupas satu persatu tahap praproduksi. Kru terdiri atas kru inti dan kru lengkap. Kru inti yaitu produser yang sudah menetapkan siapa yang akan menjadi manajer produksi. Manajer produksi dengan persetujuan produser dan sutradara akan menyusun kru inti yang juga menjadi kepala setiap departemen. Dalam produksi film, manajer produksilah yang akan menjadi motor penggerak atau koordinator harian yang mengatur kerja dan memaksimalkan potensi dari seluruh departemen. Meski demikian, dalam beberapa kasus, posisi manajer produksi bisa ditiadakan dan pekerjaannya dirangkap oleh produser. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai paham tentang apa saja yang ada dalam proses produksi film? Oke kawan belajar, kita beralih ke struktur organisasi kru lengkap produksi film. Pada bagian ini, strukturnya terdiri atas produser, sutradara, asisten sutradara 1, departemen kamera, pengarah sinematografi, script continuity, gaffer, operator kamera, key grip, bass boy, follow focus, dolly grip, clapper, loader atau DIT. Departemen suara, sound designer, production mixer, sound recordist, operator boom, sound editor, musik editor, fully artist. Departemen editing, editor, asisten editor 1, asisten editor 2. Departemen artistik, production designer, art director, properti, kostum, make up, hair, dan set designer. Musik, komposer, arranger, musisi. Bagaimana? Banyak juga kan orang-orang yang terlibat dalam produksi film? Makanya, kalau membuat film tidak bisa sendiri. Perlu kerjasama dengan tim yang solid untuk menghasilkan karya yang baik. Departemen produksi dipimpin oleh manajer produksi yang bertanggung jawab pada produser. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh sekretaris, manajer lokasi, pembantu umum, kapten transport, asisten produksi, dan runner. Tim yang dipimpin oleh manajer produksi disebut tim production office. Merekalah yang mengurusi kebutuhan logistik selama syuting. Kawan belajar, tahapan penting berikutnya pada tahap praproduksi yaitu bedah skenario. Bedah skenario dilakukan dari dua sisi. Sutradara bersama asisten sutradara 2 membedah skenario dari segi kreativitas. Sedangkan manajer produksi bersama asisten sutradara 1 membedah skenario dari segi manajerial. Meliputi elemen yang terkait pembiayaan produksi. Semakin detail breakdown sheet, maka akan semakin bagus untuk memenuhi kebutuhan skenario. Pencarian lokasi juga menjadi hal penting dalam tahap praproduksi. Karenanya, lokasi perlu dipilih seideal mungkin. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang sesuai dengan kemauan sutradara, sesuai dengan visi yang ia kembangkan dari skenario. Dalam memutuskan pemilihan lokasi, produser, manajer produksi,
dan manajer lokasi mempertimbangkan harga, jarak, dan jadwal. Tentu, dengan memastikan perizinan dan sewa lokasi sudah diurus dengan baik. Bagaimana kawan belajar? Kita lanjut ya. Pada bagian ini, casting director akan melakukan pencarian pemain sesuai dengan karakter yang diinginkan sutradara. Hasil pencarian akan diperlihatkan kepada produser dan sutradara. Dalam hal casting, manajer produksi dan Astrada bersama Director of Photography akan bekerja sama dalam membuat jadwal akhir. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun jadwal. Yang pertama, utamakan efisiensi waktu. Yang kedua, sebisa mungkin hafalkan jadwal. Yang ketiga, mengingat cuaca, utamakan syuting eksterior baru interior. Keempat, selesaikan satu lokasi baru pindah ke lokasi lain. Yang kelima, usahakan berurutan dalam mengambil gambar. Keenam, padatkan jadwal pemain. Ketujuh, hindari lokasi yang berjauhan. Ke-8, pilihlah penginapan yang berdekatan dengan lokasi syuting. Meskipun semuanya sudah terjadwal, kita harus tetap siap dengan perubahan jadwal yang mendadak di lapangan. Maka dari itu, komunikasikan dengan sutradara dan manajer produksi dengan baik. Kawan belajar, kegiatan terakhir pada tahap praproduksi yaitu latihan. Pada kegiatan ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah reading. Reading dilakukan oleh Departemen Penyutradaraan dan seluruh pemain. Selain reading, juga dilakukan penyesuaian rencana kreatif dengan situasi yang ada di lapangan. Nah, sekarang kita saatnya mengupas tentang tahap produksi. Pada tahap ini, dilakukan pengambilan audio visual atau syuting. Saat syuting, sebagian pekerjaan manajer produksi dilimpahkan kepada Astrada. Astrada 1 bertugas membuat call sheet. Call sheet adalah lembar yang berisi kegiatan pada syuting hari itu. Namun demikian, manajer produksi tetap memantau jalannya produksi agar tetap on the budget dan on the schedule. Manajer produksi juga harus memastikan bahwa hasil syuting hari itu aman sampai ke tangan produser. Oke kawan belajar, di tahap pasca produksi, pekerjaan manajer produksi telah usai. Tinggal menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya laporan, terutama laporan keuangan. Manajer produksi bisa meneruskan perannya sebagai produser pasca produksi. Bila tidak, maka produserlah yang akan menjadi produser pasca produksi. Pada tahap ini, kegiatan penyuntingan perlu dilakukan. Penyuntingan dilakukan secara kolaborasi antara sutradara dan penyunting, baik penyunting gambar maupun suara. Di sini produser tetap berhak memberi masukan kreatif dan mengontrol agar penyuntingan selesai tepat waktu. Distribusi film adalah tahap akhir pada sebuah manajemen produksi. Tahap ini ditangani langsung oleh produser, namun juga dapat ditangani oleh distributor. Distributor merilis film dengan mengadakan acara, premiere film, press release, press conference, roadshow, sosial media, dan lain-lain. Alangkah baiknya, bila kita dapat bekerjasama dengan distributor kompeten, maka film kita dapat disebarluaskan di dalam negeri maupun luar negeri. Baik kawan belajar yang luar biasa, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar BPIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, sampai jumpa.